Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, berkat Tuhan di balik masalah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak perlu khawatir dan kami tidak perlu bimbang. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan di balik masalah. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jelas dikatakan, yang punya masalah, yang punya beban, yang letih, yang lesu, jelas dikatakan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam menjalani kehidupan ini, tentunya semua orang, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, terpandang atau tidak, semua orang dalam menjalani hidup ini pasti akan merasakan manis dan pahitnya satu perjalanan kehidupan ini. Ya, kadang kita bahagia, kadang kita sukacita, dan di sisi lain kadang kita sedih, kadang kita kecewa, kadang kita menangis. Itu satu realita di dalam kehidupan ini yang gak bisa ditolak. Semua orang akan ada di titik itu. Untuk itu pentingnya kita menyadari bahwa sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, kita jangan menyerah, apalagi putus asa ketika kita diperhadapkan dengan masalah ataupun tekanan. Karena kita sebagai orang percaya, kita diajar untuk bersyukur. Dan kita diajar untuk siap menghadapi setiap masalah hidup. Saudara, roh yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian, yang membangkitkan iman dan kasih. Untuk itu, jangan berfokus kepada masalah yang Anda hadapi saat ini, tapi berfokuslah kepada janji Tuhan. Jelas janji Tuhan hari depan yang penuh pengharapan. Jelas janji Tuhan adalah memberikan kemenangan. Bahkan janji Tuhan adalah kita lebih daripada pemenang. Nah, kita harus fokus ke sini, bukan kepada fakta, realita, atau keadaan yang sedang dihadapin. Nah, dikatakan firman Tuhan, Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi saudara, jelas dikatakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Masalah saudara, tantangan saudara, tekanan saudara, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi apapun itu, nyatakanlah segala keinginan kita
kepada Allah dengan doa dan permohonan serta dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi kecewa, ya, jangan menjadi menyerah ketika hidup kita sedang diperhadapkan dengan masalah. Sebab perilaku demikian adalah perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita kecewa, kalau kita menyerah, itu perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya sangat mempercayai dan sangat yakin bahwa ada berkat di balik masalah yang ada. Semakin besar masalah yang sedang dihadapi, semakin besar kemuliaannya. Semakin besar tantangan yang dihadapi, maka semakin besar kemenangannya. Itu sudah pasti, saudara. Tergantung bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka masalah akan mendatangkan berkat. Bahkan masalah yang besar akan mendatangkan berkat yang besar. Untuk itu, dalam masalah apapun, seberat apapun beban hidup, ya, jangan berfokus kepada itu. Ulangan 28 ayat 32 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Inilah satu kepastian bagi semua orang percaya. Kalaupun sampai hari ini kita sebagai orang percaya belum mengalami, belum mendapatkan berkat di balik permasalahan itu berarti sebagai orang percaya kita masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita belum punya kesabaran. Kita belum setia. Jadi perlu kita ingat atau kita merenungkan bagaimana perjalanan seorang Yusuf, seorang yang muda. Bagaimana proses hidupnya tidak mudah. Dan kemungkinan besar proses hidup yang Yusuf alami belum tentu semua orang akan menerima itu, akan menggantikan itu. Tapi lihatlah Yusuf, lihatlah perjalanannya, lihatlah proses hidupnya. Dia dibuang ke sumur, itu masalah. Kemudian dia dijual ke tanah Mesir, itu masalah. Dijadikan budak, serta dipenjarakan. Ini semua masalah. Tapi semua masalah ini tidak pernah, kalau kita perhatikan, tidak pernah seorang Yusuf itu bersungut-sungut. Tidak pernah menyerah. Jadi mari kita belajar dari apa yang Yusuf lakukan. Yusuf adalah suatu tahapan hidup yang akan membawa pada suatu berkat Tuhan yang sejati. Jadi saudara, persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Dan terakhir, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa jikalau kita tidak melanggar firman-Nya. Menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang yang diurapi Tuhan, Yusuf tetap rendah hati. Dan saya tidak terkejut kalau kemudian Tuhan menjawab doanya. Sekalipun lewat mimpi, tapi jelas Tuhan menjawab doanya. Untuk itu saudara, berdoalah sungguh-sungguh karena yang diuntungkan adalah kita. Untuk itu umat Tuhan,
Percayalah apa yang engkau doakan sepanjang tahun ini Tuhan akan berikan. Bahkan apa yang kau doakan sepanjang tahun ini Tuhan akan berkati secara berlimpah-limpah. Untuk itu saudara, tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memakai kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.